Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran matematika kita tentang pecahan. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah tentang pembulatan pecahan. Oke, nah untuk pembulatan pecahan, kita akan membahas tentang pembulatan pecahan biasa dan campuran. Kemudian ada pembulatan pecahan desimal dan yang terakhir pembulatan pecahan dalam bentuk persen. Nah, tapi yang pertama yang kita bahas adalah pecahan biasa dan campuran dulu ya. Nah, untuk yang pecahan biasa, Ustazah langsung saja jelaskan melalui contoh. Misalkan di sini kita ikutin contoh yang di buku ya. Coba anak-anak boleh buka buku paket yang halaman 15. Nah, di sana dituliskan contoh 5/6. Nah, ini kan pecahan biasa ya. Nah, di sana dijelaskan pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat atau satuan terdekat. Nah, gunakan garis bilangan pecahan untuk mempermudah melakukan pembulatan pecahan katanya. Coba sekarang kita gunakan garis bilangan ya untuk membulatkan si pecahan biasa ini. Coba kita buat. Nah, ini ada suatu garis bilangan. Nah, anak-anak kira-kira masih ingat tidak penjelasan Ustazah tentang membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan. Nah, sekarang coba kita lihat. Ini kan pembilang, ini penyebut. Ya kan? Nah, berarti yang ada di bawah ini adalah banyaknya potongan yang ada di garis bilangan. Sekarang ada berapa? Ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Oke. P6 ya. Nah, berarti kita akan menuliskan di sini 1/6. Di sini 0 ya. 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, di sini 6/6 atau 1. Ya kan? Nah, kemudian bagaimana cara kita sekarang untuk membulatkan si 5/6 ini? Nah, coba perhatikan. 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6. Nah, untuk pembulatan pada garis bilangan khususnya ya. Nah, coba Ustazah buat ulang. Nah, kita bagi jadi 2. Yang arah ke kanan ini adalah 0,5. Yang ini minus 0,5. Atau di sini setengah, ini setengah. Ya kan? Setelah Ustazah bagi, ini jadi setengah, ini jadi setengah. Oke. Coba sekarang kita lihat. Di antara garis bilangan ini, yang menghasilkan setengah adalah yang mana? Yang ini ya, yang 3/6. Nah, yang 3/6. 3/6 ini kalau kita sederhanakan akan menjadi 1/6. Karena ini kita bagi 3, ini kita bagi 3. Ya kan? Nah, jadi patokan kita di garis bilangan ini adalah yang 3/6. Jadi bisa disimpulkan di kiri 3/6 ini akan dibulatkan ke 0. Di kanan 3/6 ini akan dibulatkan menjadi 1. Paham? Jadi kita harus melihat rentang si garis bilangan ini harus kita bagi 2. Kita bagi 2 dulu. Baru kita bisa melihat kalau dia di sebelah kanan 0,5 yang positif atau yang di setengahnya ke kanan, yang ini berarti kita akan bulatkan menjadi 1. Kalau dia ke kiri akan kita bulatkan menjadi 0. Berarti yang akan dibulatkan menjadi 0 yang mana?
2/6 sama 1/6 saja. Oke, berarti yang kita bulatkan menjadi 1 adalah 3/6, 4/6, 5/6, dan 6/6. Berarti si 5/6 ini kita bulatkan menjadi 1. Kita bulatkan menjadi satuan terdekat katanya. Oke, kira-kira anak-anak paham nggak? Ustazah ulangin ya. Nah, kita kan diminta nih untuk melalui garis bilangan katanya. Nah, setelah kita membuat garis bilangan sebanyak 6, kan ini kan penyebutnya 6. Jadi potongannya ada 6 gitu ya. Nah, setelah itu kita harus bisa melihat sisi setengahnya. Oke, setengahnya. Setelah kita bisa, setengahnya itu ada di 3/6. 1/2 kan? Ini sama nilainya. 3/6 senilai dengan 1/2. Berarti tengah-tengahnya itu ada di sini. Gitu ya. Berarti yang ke kanan, yang sebelah kanan 3/6, dari 3/6 ke kanan itu kita bulatkan, bisa kita bulatkan menjadi 1. Yang ke sebelah kiri si 3/6 kita bulatkan menjadi 0. Gitu ya. Nah, oke, sudah sampai sana. Kemudian coba Ustazah buatkan contoh yang bentuknya pecahan campuran. Nah, kalau bentuknya pecahan campuran, berarti kita harus fokus sama pecahannya saja. Oke, sama pecahannya saja. Karena 2 ini sudah bulat, sudah bilangan bulat. Berarti si 2 kita simpan dulu. Berarti yang akan kita cari adalah si 1/4. Ini yang kita akan cari menggunakan garis bilangan pembulatannya. Oke, coba kita buat garis bilangan. Di sini dulu. Nah, berarti kita buat berapa? Kita buat 4. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 atau 1. Nah, seperti yang Ustazah bilang tadi, berarti setengahnya kita cari dulu. Setengah dari si garis bilangan ini, setengah ke kanan, setengah ke kiri. Berarti titik setengahnya ada di mana? Ada di sini. Ya kan? 2/4 sama dengan setengah. Kita bagi 2, ini kita bagi 2, jadinya 1/2. Setengah. Berarti yang ke arah ke kanan ini kita bulatkan menjadi 1. Yang ke kiri ini kita bulatkan menjadi 0. Berarti 2/4, 3/4, 4/4 kita bulatkan menjadi 1. Kemudian yang di kirinya 2/4, berarti yang 1/4 ini kita bulatkan menjadi 0. Berarti 1/4 kita bulatkan menjadi 0. Ya kan? Berarti jawabannya untuk pembulatan pecahan campuran ini berarti 2. Nih, 2 ditambah 0 sama dengan 2. Gitu ya. Nah, kita bulatin pecahan campuran yang ini, yang 2 1/4 menjadi 2. Oke, kita simpan dulu 2-nya. Ini 2 yang di sebelah kiri, kita simpan di sini. Kemudian kita mencari pecahannya saja sekarang, pecahan biasanya yang 1/4. Oke, sudah. Ternyata setelah kita bulatin yang 1/4 ini, kita bulatin menjadi 0. Berarti 2 ditambah 0 sama dengan 2. Oke? Oke. Nah, selain kita menggunakan garis bilangan untuk pembulatan pecahan biasa dan campuran, nah ini ada trik lain yang bisa kita lakukan. Nah, Ustazah jelasin ya. Anak-anak dimohon untuk perhatikan baik-baik penjelasannya Ustazah. Oke? Nah, Ustazah kasih contoh nih. Ini kita menggunakan trik yang lain agar kita tidak terlalu fokus pada garis bilangan. Nah, jadi kita bisa menggunakan cara yang lain ya. Nah, coba contohnya misalkan 3/8. Pembulatannya gimana? Nah, kita bulatin ke satuan terdekat ini ya. Nah, jadi ketika kita melakukan pembulatan pecahan, kita harus perhatikan pembilangnya. Perhatikan, ini pembilang ya. Pembilang, ingat. Kita harus perhatikan pembilang, ini penyebut. Nah,
setelah kita perhatikan pembilang, lalu kita akan perhatikan penyebutnya. Oke? Nah, kita simpan dulu ya, pembilangnya 3. Pembilang sama dengan 3. Kemudian kita harus memperhatikan setengah dari penyebutnya. Maksudnya setengah dari penyebutnya bagaimana Ustazah? Kita cari nilai setengah dari si penyebut. Berarti gimana? Penyebut sama dengan berapa? Setengah dari si penyebut. Gitu ya. Ini kita bagi, ini jadinya 4. 1 kali 4 sama dengan 4. Berarti sekarang penyebutnya menjadi 4. Oke. Nah, kemudian yang kedua, jika pembilang, perhatikan kata-kata Ustazah, jika pembilang kurang dari setengah penyebut tadi, berarti gimana? Jika pembilang kurang dari setengah penyebutnya, maka pecahan dibulatkan ke bawah. Nah, coba kita lihat. Tadi pernyataannya, jika pembilang kurang dari penyebutnya, maka dibulatkan ke bawah. Artinya kita bulatkan ke 0. Ya. Nah, kita lihat pembilangnya kan lebih kecil dari 4. Berarti kita bulatkan ke 0. Nah, kemudian jika pembilangnya lebih besar, misalkan nanti pembilangnya lebih besar daripada setengah penyebutnya, maka pecahan dibulatkan ke atas. Oke, nah berarti si 3/8 ini kita bulatkan menjadi 0. Oke, nah ini triknya. Kita bisa mencari melalui cara ini. Pertama-tama kita harus fokus lihat ininya dulu, pembilangnya dulu. Sudah, kita simpan pembilangnya. Kemudian si penyebutnya kita cari nilai setengahnya. Kita cari nilai setengahnya atau kita bagi 2, gitu ya. Kita bagi 2 nih penyebutnya. Setelah kita bagi 2, dapatkan hasilnya. Nah, jadi setelah kita bagi 2, baru deh kita bandingkan ini. Si pembilang tadi sama hasil setengah penyebutnya. Nah, setelah kita bandingkan, ternyata si pembilang lebih kecil dari penyebutnya tadi. Nah, maka dari itu kita bisa bulatkan ke bawah atau 0. Nah, coba kita perhatikan contoh yang lain nih. Ada contoh seperti ini lagi. 10/12. Nah, kita menggunakan cara yang tadi ya. Nah, kita simpan dulu nih si 10. Oke, berarti yang akan kita cari adalah nilai setengah dari si penyebut atau si 12. Berarti setengah dari 12. Berarti 12 bagi 2, 6 ya. 1 kali 6 sama dengan 6. Nah, berarti sekarang pembilangnya 10. Penyebutnya 6. Berarti gimana? Kita pakai pernyataan yang kedua. Jika pembilang lebih dari si setengah penyebutnya, ini pembilangnya 10, lebih besar dari 6, maka kita akan bulatkan ke 1 atau ke atas. Kita bulatkan ke atas. Oke, paham anak-anak? Berarti 10/12 ini sama dengan 1 kalau kita bulatkan. Oke, seperti itu ya. Nah, ini triknya. Jika kita males nih menggunakan si garis bilangan, misalkan anak-anak, mana nih nilai setengahnya? Bingung kan kita? Nah, anak-anak bisa pakai cara yang ini. Oke, Ustazah sih menurut Ustazah lebih gampang pakai cara yang ini. Gitu ya. Nah, sip. Oke, yang kedua kita akan bahas tentang pembulatan pecahan
desimal. Nah, kita balik lagi nih membahas pecahan desimal. Oke, perhatikan baik-baik ya. Nah, coba anak-anak boleh buka buku paket halaman 16. Nah, sekarang Ustazah coba bacakan ya. Nah, katanya di buku, pecahan desimal dapat dibulatkan ke satuan, persepuluhan, atau perseratusan terdekat. Karena dia desimal, jadi ada satuan, ada 1/10, ada 1/100, 1/1000. Maksudnya gimana? Ya, misalkan ini 1,25. Jadi satuannya ya ini. Setelah dia di belakang koma, ini dibilang 1/10, ini dibilang 1/100. Ya enggak? Betul, karena kalau kita mau merubah ke pecahan biasa, nah kita menentukannya lewat ini. Ketentuan di belakang koma ini, ya enggak? Kalau satu angka di belakang koma, berarti 1/10, ya kan? Kalau dua angka di belakang koma, berarti 1/100. Itu maksudnya. Jadi di pembulatan pecahan desimal bisa kita bulatkan ke satuan, nah, ke 1/10-an, 1/100-an, atau 1/1000-an, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, aturan pembulatan pecahan desimal. Coba anak-anak perhatikan di bukunya ya. Ustazah bacakan nih. Kesatuan terdekat, perhatikan angka persepuluhannya. Yang ini. Apabila Ustazah tulis ulang ya baik-baik nih. Nah, ini satuan, 1/10, 1/100 kan? Karena dia ada di belakang koma. Jadi kita ngomongnya atau kita anggapnya itu dia 1/, karena dia di belakang koma. Nah, oke. Jika kurang dari 5, nah nih apabila kita mau membulatkan ke satuan, jika dia kurang dari 5 nih, si 1/10 ini kita bulatkan ke bawah. Oke. Jika dia lebih dari 5, kita akan bulatkan ke atas. Nah, jika kurang dari 5 atau sama dengan 5, jika kurang dari 5, kita bisa bulatkan ke bawah. Jika dia sama dengan 5 atau lebih dari 5, kita bulatkan ke atas. Berarti yang ini, kalau Ustazah mau bulatkan ke satuan terdekat, ini ke satuan terdekat, yang ini akan menjadi 1 saja. Kenapa? Karena si 1/10, nah ini kan 1/10 dia posisinya. Nah, yang ini kurang dari 5. Kan ini 2 ya, tidak 5. Berarti Ustazah bulatkan ke bawah. Jadi 0. Oke, jadi cuman 1 angka aja, yaitu 1. Nah, apabila Ustazah mau ke 1/10-an, ke 1/10-an terdekat, berarti Ustazah harus melihat yang di 1/100-nya gitu. Jadi kita kayak menggeser-geser gitu ke kanan. Kita mau membulatkan ke sini, berarti Ustazah harus lihat yang ini. Apabila Ustazah mau bulatkan ke sini, berarti Ustazah harus lihat yang ini gitu. Ya, berarti kalau Ustazah mau bulatin ke 1/10-an terdekat, berarti Ustazah harus lihat yang ini. Sekarang lihat, ini 5 atau kurang dari 5? 5 atau lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas. Berarti ini Ustazah bulatkan ke 1. 1 tambah 2, 3. Berarti 1,3. Gitu loh. Gampang kan? Nah, contoh lagi. Misalkan, ini Ustazah buat contoh ulang ya, biar anak-anak lebih paham. Yang ada di buku 3,74. Nah, nih. Sekarang Ustazah minta anak-anak ke satuan terdekat. Kita bulatin ke satuan terdekat. Berarti yang perlu kita lihat yang mana tadi? Yang ini, 1/10-nya.
Ya, karena kita mau bulatin ke sini, ke satuan terdekat. Kita lihat di sini. Berarti gimana? Lebih dari 5 apa? Kurang dari 5? Lebih dari 5, karena ini angka 7. Berarti kita bulatin ke atas. Berarti menjadi 1. 1 tambah 3, 4. Gitu, gampang ya. Berarti kalau ke 1/10, berarti yang mana Ustazah lihat nih? Yang ini. Ya kan? Berarti gimana? Sekarang ini kurang dari 5 atau lebih dari 5 atau sama dengan 5? Kurang dari 5 ternyata. Berarti pembulatannya ke bawah. Berarti ini jadi 0 ya kan? 0 tambah 7 ya tetap 7. Berarti 3,7. Gitu. Oke, kemudian yang terakhir adalah pembulatan persen. Ya, pembulatan persen. Nah, oke. Kalau pembulatan persen sama deh caranya dengan yang ini. Kita harus lihat apakah si satuan atau puluhan atau ratusannya lebih dari 5 atau kurang dari 5 gitu ya. Berarti kalau dia kurang dari 5, kita bulatin ke bawah. Kalau dia lebih dari 5 atau sama dengan 5, kita bulatin ke atas. Nah, coba contoh, Ustazah langsung kasih contoh saja ya. Nah, misalkan seperti yang ada di buku 18%. Nah, misalkan Ustazah nih mau meminta anak-anak ini bulatkan ke puluhan terdekat. Berarti puluhan katanya. Ini kan satuan, ini puluhan. Berarti kalau Ustazah meminta ke puluhan, yang kita lihat yang mana? Yang ini. Kan ini puluhan, ini satuan. Berarti yang ini kita lihat. Apabila puluhannya lebih dari 5, ingat, apabila puluhannya lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas. Ya, ke atas. Nah, apabila puluhannya lebih kecil, dari 5, ini sama dengan ya, dibulatkan ke bawah. Nah, berarti si 18% ini karena si 8 lebih besar dari 5, jadi Ustazah bulatin ke atas. Jadinya bagaimana? Jadinya 20%. Gitu ya. Nah, karena puluhan kan, berarti Ustazah tambahin 10. Karena ini Ustazah mau ubah ke puluhan. Jadi yang ini Ustazah lihat lebih dari 5, oh ternyata Ustazah harus bulatin ke atas. Nah, berarti jadi 20%. Contoh yang lain, misalkan 73%. Nah, kalau 73 bagaimana? Kita lihat yang angka 3 saja berarti ya. Karena kita mau membulatkan ke puluhan. Nah, coba kita lihat angka 3. Kurang dari 5 atau lebih besar dari 5 atau sama dengan 5? Ternyata kurang dari 5. Berarti kita bulatkan ke bawah. Yaitu kita tambahin dengan berapa? 0. Jadinya 70%. Ya, oke? Nah, kemudian contoh yang selanjutnya ada 45%. Nah, kalau yang ini bagaimana? Sama dengan 5? Ya, ini kan 5 sama dengan 5 atau lebih besar dengan 5, lebih besar dari 5 itu kita bulatkan ke atas. Jadinya ini 50% gitu. Ya, kita tambahin 10 nih. Kalau lebih besar dari 5 jadinya ke atas, jadinya dirubah ke jadinya ditambah 10. Jadinya 40 tambah 10 50%. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita akan membahas latihan 6 yang ada di halaman 17. Nah, coba anak-anak silahkan buka dulu bukunya.
buku paket ya, halaman 17. Kita akan bahas bersama-sama. Oke, Ustazah tunggu. 1, 2, 3. Oke, semuanya sudah buka ya. Nah, coba kita baca soalnya yang nomor 1. Apa katanya nih? Bulatkan pecahan berikut ke bilangan bulat terdekat katanya. Nah, sekarang Ustazah tanya, anak-anak mau menggunakan garis bilangan apa mau menggunakan cara yang lain? Atau cara yang Ustazah buat tadi tuh, trik trik yang Ustazah bilang tadi tuh, kira-kira anak-anak mau pakai apa nih? Kita pakai trik aja ya, biar lebih gampang, langsung bisa kejawab ini. Nah, coba kita buat di sini ya. 1A, 2/3. Jika kita bulatkan ke bilangan bulat terdekat akan menjadi, berarti gimana tadi? Berarti kita fokus ke ini dulu kan? Berarti ini pembilang, ini penyebut kan? Nah, berarti penyebutnya ini kita akan bagi setengah, ya kan? Berarti setengah dari 3 itu sama dengan 1 kali ini 3 bagi 2, 1,5 ya. 1,5. Jadinya 1 kali 1,5, 1,5. Nah, gimana tadi ketentuannya? Jika pembilang lebih besar daripada si penyebut yang sudah dibagi 2 tadi, maka dibulatkan ke atas. Nah, tapi jika pembilangnya lebih kecil dari si penyebut tadi yang sudah dibagi, maka akan dibulatkan ke bawah gitu ya. Berarti coba kita lihat pembilangnya berapa? 2. Yang ini 1,5. Berarti gimana tandanya? Lebih besar, berarti akan dibulatkan kemana? Ke 1 gitu ya. Lebih gampang pakai ini. Jadi anak-anak nggak ribet nih ngebuat garis bilangan gitu ya. Kemudian yang B coba mana? Yang B, 1/5 dibulatkan menjadi, kita buat kayak gini lagi. 1/5. Berarti yang dibagi setengah, setengah dari 5 kan? Berarti 1/2. Nah, setengah dari 5 berarti ini 5 bagi 2, 2,5 ya kan? Berarti 1 kali 2,5 sama dengan 2,5. Gitu kan? Berarti kita buat nih sekarang pembilang di sini penyebut yang sudah dibagi setengah. Kira-kira gimana nih? 1 lebih kecil kan dari si 2,5, berarti dibulatkan ke 0 gitu ya. Satu soal lagi. Untuk yang pecahan biasa ya. Ini ada pecahan campuran juga. Coba satu lagi nih, yang C. Yang C 7/8. Nah, ini kita akan bulatkan ke satuan terdekat. Coba kita lihat. Ini kan berarti setengah dari si 1/8. 1/2 dari si 8. Berarti ini bagi 2, 4. 1 kali 4, 4. Nah, gitu ya. Berarti 7,4. Berarti dia lebih besar. Berarti ini dibulatkan ke 1 gitu. Ya. Oke, coba gimana kalau modelnya pecahan campuran. Nah, coba yang kita jawab yang F ya. Yang F 1/3/4. Berarti gimana kalau pecahan campuran tadi? Yang di samping kiri ini kita simpen dulu ya. Karena dia sudah bilangan bulat. Oke? Jadi ini kita simpan dulu yang 1. Berarti yang kita kerjakan adalah yang 3/4. Berarti gimana nih? Setengah dari 4. Berarti setengah dari 4. Berarti 2 ya. Berarti 2. Nah, berarti 3 lebih besar dari 2. Berarti dibulatkan ke 1 gitu. Ini kita udah simpen dan ini kita udah dapetin ya. Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berarti 1/3/4 jika dibulatkan ke
bilangan bulat terdekat akan menjadi 2. Nah, gitu. Gampang kan? Oke. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, kalau soal yang nomor 2, ini pembulatan pecahan desimal. Oke, coba kita jawab. Yang A, 0,92. Nah, ada 2 nih, ada 2 pernyataan. Yang pertama, disuruh pembulatan ke satuan terdekat katanya. Oke. Yang kedua, disuruh ke pembulatan ke persepuluhan terdekat. Nah, berarti gimana nih? Kita ke satuan terdekat dulu ya, berarti kita bakalan ke sini. Berarti yang kita lihat yang mana nih? Yang ini kan? Sebentar, ini satuan terdekat. Nah, berarti kalau kita mau ke satuan terdekat, berarti yang kita lihat 1/10-nya. Coba kita lihat sekarang, ini lebih besar dari 5, atau sama dengan 5, atau kurang dari 5? Lebih dari 5, ya kan? Berarti dibulatkan ke 1. 1 tambah 0, 1. Berarti ini jadinya 1. Ya, nah berarti kalau ke persepuluhan terdekat. Nah, berarti gimana? Oke, kalau ke persepuluhan terdekat bagaimana jadinya? Berarti yang Ustazah lihat yang mana nih? Yang kita lihat yang mana? Karena ini 1/10, jadi yang kita lihat sebelah kanannya. Ya kan? Nah, berarti 2 kan angkanya nih? Berarti gimana? Lebih kecil dari 5 kan? Berarti dibulatkan ke 0 gitu ya. 0 tambah 9 tetap 9, jadinya 0,9 gitu. Gampang kan? Nah, kemudian yang nomor B. Yang B itu 1,48. Nah, ini sama nih. Ini satuan terdekat. Kemudian ini persepuluhan terdekat. Nah, sama seperti tadi. Kalau kita mau ke satuan terdekat, yang kita lihat yang mana? Yang 1/10-nya. Sekarang kurang dari 5 atau lebih dari 5? Kurang dari 5, berarti ini 1 tetap. Ya, kalau ke persepuluhan terdekat, berarti yang kita lihat yang ini. Karena 1/10 itu yang angka 4. Sekarang nih lihat angka 8. 8 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5? Lebih dari 5, berarti dibulatkan ke atas. Nanti ditambahin 1 ya. 1 tambah 4, 5. Berarti 1,5 gitu. Gampang kan? Oke, kita lanjut. Kemudian soal yang terakhir, coba nih lihat. Bulatkan bilangan persen berikut ke puluhan terdekat. Coba Ustazah tulis dulu nomor ini ya. Nomornya 3A. Coba kita bahas yang A 28%, yang B 41%. Nah, 2 aja ya. Coba lihat. Kalau ke puluhan terdekat berarti kita jumlahkan 10. Ingat ya? Nah, langsung aja nih. Gampang sekali kalau persen. 28. Berarti puluhannya yang kita lihat yang angka 8, ya kan? Nah, 8 ini lebih besar dari 5 atau lebih kecil dari 5? Jelas lebih besar, berarti dibulatkan ke atas, ditambahkan 10, gitu ya. Berarti 10 ditambah 20, ini kan puluhan 20 ya. Nah, 20 ditambah 10 berarti 30%. Kalau anak-anak masih bingung, kan gini, 28 itu didapatkan dari 20 ditambah 8, ya kan? Nah, 20 ini anak-anak simpen dulu. Yang 8 ini kita bulatkan, ya kan? Karena dia dalam puluhan, berarti 8 kita bulatkan jadi 10. Karena dia lebih besar dari 5. Jadi si 8 ini berubah menjadi 10. Ini turun jadi 20. Tambahin deh.
Jadinya 30 gitu ya. Kemudian yang 41%. Kalau 41%, nah lihat puluhannya nih, yang angka 1 lebih besar atau lebih kecil dari 5? Jelas lebih kecil, berarti dibulatkan ke bawah, yaitu 0. 40 tambah 0 tetap 40%. Gitu ya, gampang.